Selamat pagi para muridku di rumah. Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita pada bulan September sebelum ujian bulanan kita. Ya, nah kalau pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai katabolisme, tapi khusus pada hari ini kita akan membahas mengenai anabolisme. Nah, anabolisme yang kita bahas adalah khusus mengenai fotosintesis. Oke, baik, kita langsung mulai saja ya. Oke. Ya, ini adalah judulnya. Oke. Nah, apa itu anabolisme? Ya, anabolisme adalah dikenal dengan nama asimilasi atau sintesis. Ya, nama lain anabolisme itu adalah asimilasi atau sintesis. Pengertiannya adalah proses pembentukan kompleks dari molekul-molekul sederhana. Ya, proses pembentukan kompleks molekul dari molekul-molekul yang sederhana. Ya, contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Ya, oke, berikutnya. Nah, fotosintesis, ya, yang saya ambil pada hari ini adalah mengenai fotosintesis. Oke, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses penyusunan makanan, ya, proses penyusunan makanan menggunakan energi cahaya, ya. Kemudian cahaya yang digunakan dalam peristiwa fotosintesis itu adalah spektrum cahaya tampak, yaitu warna ungu kemerahan, ya. Kemudian bagaimana sih Bu reaksi fotosintesis itu? Nah, ini reaksi fotosintesis, ya. Adanya karbon dioksida ditambah dengan adanya air yang diambil dari dalam tanah oleh akar. Kemudian dengan bantuan cahaya itu kenapa? Cahaya itu menangkap, ya, cahaya warna ungu merah itu ditangkap oleh klorofil untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian akan menghasilkan yang namanya glukosa C6H12O6 ditambah dengan oksigen. Nah, C6H12O6 ini digunakan oleh tumbuhan untuk apa? Tumbuh dan berkembang biak. Sedangkan oksigen ini digunakan untuk apa? Dikembalikan ke udara supaya diambil oleh si manusia dan hewan. Atau monera yang membutuhkan oksigen, atau protista yang membutuhkan oksigen. Ya, itulah dia. Nah, ini reaksi fotosintesis. Nah, bagaimana sih Bu? Ini reaksi umumnya ya. Bagaimana sih Bu fotosintesis itu terjadi? Pasti ada tahap-tahapannya Bu. Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita masuk kepada tahap-tahapannya, kita harus tahu di mana tempat terjadinya fotosintesis. Nah, ini dia. Ini ada gambar. Ini yang dikenal dengan nama kloroplas. Kloroplas ini terdapat pada bagian daun, ya, organ daun dari tumbuhan. Nah, daun tadi disayat, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Khusus pada bagian plastida, organel plastida, terdapat yang namanya kloroplas. Nah, kloroplas itu bentuknya seperti ini. Nah, di dalam kloroplas inilah terdapat yang namanya klorofil. Klorofil itu adalah pigmen, zat warna, ya. Klorofil itu tidak melulu warna hijau, tetapi dia bisa berwarna kuning, dia bisa berwarna orange, dia bisa berwarna yang lain, tetapi kebanyakan dari klorofil itu adalah berwarna hijau, ya. Nah, ini adalah struktur klorofil atau kloroplas, ya. Ada tilakoid, ini lempengnya. Ada yang dikenal dengan nama membran luar, membran dalam, ya. Nah, ini stroma dan ini grana atau granum, ya. Nah, apa sih beda stroma dengan grana atau granum? Stroma adalah bagian dari kloroplas yang tidak mendapatkan cahaya, ya, tidak mendapatkan cahaya. Ruangannya agak gelap. Kemudian grana atau granum adalah bagian dari kloroplas yang mendapatkan cahaya, ya. Jadi di dua tempat inilah terjadi peristiwa fotosintesis nanti, ya. Oke, ini kita kenalan dulu tempatnya. Oke, baik. Sehingga ketika kita tahu mengenai tempat di mana ini terjadi, tempat di mana fotosintesis ini terjadi, kita dapat mengetahui, oh, seperti ini caranya fotosintesis, ya. Oke, jadi stroma adalah tempat bagian dari kloroplas yang tempatnya gelap, dan di sini tempat terjadinya reaksi gelap.
Sedangkan grana atau granum adalah bagian dari kloroplas yang dapat mendeteksi adanya cahaya, sehingga pada bagian itu tempat terjadinya reaksi terang. Ya, oke, berikutnya. Nah, reaksi pada fotosintesis ada dua tahapan. Yang pertama, reaksi gelap dan reaksi terang. Ya, reaksi terang merupakan reaksi yang bergantung pada cahaya. Ya, sedangkan reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya. Kebalikannya, ya. Nah, reaksi terang melibatkan dua fotosistem, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, reaksi gelap, pada reaksi gelap itu dihasilkan glukosa. Sedangkan pada reaksi terang tidak dihasilkan glukosa, tetapi dihasilkan ATP dan NADPH. Ya, energi untuk melakukan reaksi gelap. Itulah dia. Ya, sedangkan pada reaksi gelap dihasilkan yang namanya glukosa. Nah, glukosa inilah yang digunakan oleh tumbuhan untuk apa? Tumbuh dan berkembang biak. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, reaksi terang. Oke, reaksi terang ya. Reaksi terang adalah reaksi penangkapan energi cahaya oleh fotosistem dalam kloroplas untuk diubah menjadi ATP dan NADPH yang selanjutnya digunakan untuk mensintesis atau membentuk glukosa pada reaksi gelap. Ya, sekali lagi, reaksi terang adalah reaksi penangkapan energi cahaya oleh fotosistem dalam kloroplas untuk diubah menjadi ATP dan NADPH yang selanjutnya digunakan untuk membentuk atau mensintesis glukosa dalam reaksi gelap. Ya. Nah, reaksi terang akan menghasilkan oksigen. Ya, reaksi terang akan menghasilkan oksigen. Nah, berikutnya ada dua jenis fotosistem di dalam reaksi terang. Yang pertama, fotosistem 1, ya, dengan panjang gelombang P700 atau dikenal dengan nama siklik. Nah, yang kedua, fotosistem 2, panjang gelombang 4680. Ya, panjang gelombang 680. Ya, maksudnya gini, fotosistem 1 dia mampu menerima spektrum cahaya dengan panjang gelombang 700. Sedangkan fotosistem 2 dia mampu menerima cahaya dengan panjang gelombang 680. Ya, hanya dua panjang gelombang itu saja yang dapat diterima oleh atau yang dapat ditangkap oleh si kloroplas tadi. Itu dia. Ya, oke. Nah, inilah dia gambarnya. Ya, inilah dia gambarnya. Fotosistem 1, fotosistem 2. Ya. Pada reaksi terang terjadi yang namanya kegiatan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ya. Nah, oke. Iya. Nanti kita akan menyaksikan di akhir pembelajaran ini, kita akan menyaksikan bagaimana seperti yang saya bilang ini ya. Sebentar. Ya. Kita akan buka, ya, kalian boleh buka di rumah juga atau nanti kita akan buka link yang bisa menunjukkan reaksi terang dan reaksi gelap itu seperti apa. Reaksi terang baik dia fotosistem 1 maupun fotosistem 2 itu bagaimana terjadinya. Nah, ini kan penting. Karena dari tadi saya menyebutkan reaksi terang itu terbagi atas dua kegiatan. Yang pertama fotosistem 1 dan fotosistem 2. Bagaimana fotosistem 1 dan fotosistem 2 pada reaksi terang itu bekerja sama untuk menghasilkan ATP dan NADPH 2 kali. Nah, itu dia. Nanti akan kita buka sama-sama di link ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu pada reaksi gelap ya. Oke, baik. Nah, reaksi gelap atau dikenal dengan nama lain adalah siklus Calvin-Benson. Ya, siklus Calvin-Benson adalah rangkaian reaksi penggunaan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk membentuk glukosa. Ya, sama seperti pengertian reaksi terang tadi. Ya, ini hanya dibalikan saja. Reaksi terang adalah penggunaan ATP dan NADPH untuk membentuk glukosa. Itulah dia. Nah, reaksi terang ini, reaksi gelap ini ditemukan oleh Pak Calvin-Benson. Makanya kalau tidak ada kata reaksi terang, kalian bisa memilih siklus Calvin-Benson atau reaksi Calvin-Benson. Itu sama dengan reaksi terang, sama dengan reaksi gelap. Ya,
pada reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama fiksasi atau pengikatan. Apa yang diikat? Yang diikat adalah karbon dioksida, ya, pengikatan CO2. Iya, oke. Pengikatan CO2. Pengikatan CO2 dilakukan oleh enzim Robisco atau ribulosa difosfat, ya, RUBP, ya. Enzim Robisco, RUBP itu sama saja namanya. Nah, kemudian dia akan membentuk yang namanya 2 molekul asam fosfogliserat yang memiliki atom C3. Ya, oke. Ya, awalnya ribulosa bifosfat tadi punya atom C5. Tapi kemudian karena diikat, kemudian dia mengikat karbon dioksida, berubah menjadi 2 asam fosfogliserat yang masing-masing asam fosfogliserat tadi memiliki 3 atom C. Ya, sudah berkurang ya. Oke. Nah, berikutnya ada peristiwa reduksi. Ya, pengurangan. Ya, PGA asam fosfogliserat tadi berubah menjadi PGAL, fosfogliseraldehid. Beda ya. Fosfogliserat PGA berubah menjadi PGAL. PGAL itu apa? Fosfogliseraldehid, ya. Kemudian yang punya atom C dengan menggunakan energi ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang, ya. Jadi mengubah PGA, mengurangi reduksi ya. PGA menjadi PGAL dengan memanfaatkan ATP dan NADPH yang diperoleh dari reaksi terang, ya. Oke, berikutnya adalah ya regenerasi. Ya, regenerasi. Oke, setelah berlangsung 6 kali putaran siklus PGAL tadi, ya. Fiksasi CO2 dulu, baru PGA menjadi PGAL. 6 kali dia berputar, udah. Maka dihasilkan 12 PGAL. Ya, 12 PGAL. Maka yang 12 PGAL tadi, 2 PGAL digunakan untuk membentuk glukosa. Sedangkan 10 PGAL digunakan untuk membentuk RUBP. Ya. Oke, sekali lagi. Tadi kan pengikatan karbon dioksida, ya, akan membentuk yang namanya hasil pengikatan tadi oleh enzim Robisco atau RUBP atau ribulosa difosfat itu akan membentuk asam fosfogliserat atau PGA, ya kan? PGA tadi ada 2. Nah, 2 PGA tadi itu akan dirubah menjadi PGAL lewat peristiwa reduksi. Nah, itu sekali putaran. Nah, ketika yang tadi itu berputar lagi sebanyak 6 kali, ya kalian kalikan aja lah. Tadi kan hasilnya 2 kali siklusnya ada 6. Jadi 2 dikali 6 12. Jadi 12 PGAL yang dihasilkan itu akan dipecah-pecah, ya. 2 PGAL digunakan untuk membentuk glukosa dan 10 PGAL digunakan untuk membentuk bahan baku. Yaitu bahan bakunya apa? RUBP tadi. Kalau nggak ada RUBP, maka tidak akan terjadi proses yang namanya reaksi gelap. Ya, oke, jelas ya? Oke. Nah, ini gambar. Ya, ini fiksasi CO2 membentuk yang namanya ya PGA, ya, asam fosfogliserat. Lalu ini berubah menjadi PGAL. Dan dia berputar sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali. Dia akan menghasilkan 12. Nah, 12 tadi 2 membentuk glukosa dan sisanya membentuk 10 membentuk yang namanya RUBP. Ya, itulah dia. Nah, ini dia. Ini yang lainnya ya. Ini yang lainnya ya. Nah, ini dia. Oke. Ya, itu yang lainnya. Oke. Baik, ya. Untuk reaksi gelap dan reaksi terang, ya. Untuk reaksi terang akan saya kasih videonya, ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2 video yang saya berikan. Yang pertama video pembelajaran dari saya, yang kedua video pembelajaran mengenai bagaimana reaksi terang terjadi, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2 bekerja bagaimana. Nanti akan saya kasih, ya. Nah, ini adalah materi kita yang benar-benar baru, ya. Jadi jika ada pertanyaan, jika ada penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, langsung kalian tanyakan sama saya, ya, ke grup, ya,
ke grup atau ke WA pribadi. Sayang kalau dilewatkan kesempatan ini. Karena jika ada kita UN tahun ini, jika ada tes tertulis tahun ini atau tes tertulis tahun ini, tahun depan maksud saya, untuk kelulusan kalian. Nah, kemungkinan besar 100% materi kelas 3 itu semua akan keluar. Jadi ketika ada pertanyaan, ketika ada hal yang tidak kalian mengerti mengenai fotosintesis, silakan kalian tanyakan. Oke? Ya, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Selamat pagi dan tetap semangat.